Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lia. Kali ini Ibu akan memberi materi tentang komponen board Arduino Uno. Ini adalah materi kelas 12. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari komponen board Arduino Uno. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar dari board atau papan Arduino Uno. Di sini ada beberapa macam komponen. Nanti pada slide berikutnya akan Ibu jelaskan fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Perhatikan baik-baik gambar ini. Ini adalah gambar board Arduino Uno. Di sini ada beberapa komponen ini yang diberi tanda panah seperti ini. Ini yang pertama ada power USB. Ini fungsinya adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino. Kemudian ini juga tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino. Kemudian fungsi selanjutnya dari power USB adalah sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino maupun sebaliknya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Dia bernama kristal osilator. Fungsinya dia adalah sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak ke mikrokontroler agar beroperasi setiap detaknya. Ini adalah jantungnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah voltage regulator. Ini bentuknya seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Kemudian kita ke bawah lagi, ini ada power jack. Bentuknya seperti ini. Power jack ini dia fungsinya sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tidak ingin menggunakan power USB. Jadi dia pakainya ini power jack. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Ini ya, ada beberapa pin. Ini pin yang pertama ini bertuliskan pin reset. Fungsinya untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Cara penggunaannya dengan menghubungkan pin reset langsung ke ground. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada pin tegangan 3,3 volt. Fungsinya sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Kemudian di sebelahnya lagi ada pin tegangan 5 volt. Fungsinya sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Kemudian kita ke sebelahnya lagi, ini ada dua ya. Ini dinamakan pin ground. Ini pin ground. Fungsinya sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Kemudian kita ke pin selanjutnya.
Di sini ada pin penambah tegangan atau biasa diistilahkan fin. Fungsinya sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. Ini fungsi pin penambah tegangan. Kemudian kita bergeser lagi ke sini, ada A0 sampai A5. Ini dinamakan pin analog. Fungsinya membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Ini ya, pin analog. Selanjutnya kita ke atas lagi. Ada main microcontroller. Fungsinya dia adalah sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Jadi pin-pin ini diatur oleh main microcontroller. Kemudian kita ke atas lagi. Di sini ada tombol reset. Dia adalah komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombolnya. Jadi ini adalah tombol reset. Kemudian kita ke depan lagi, depan tombol reset. Ini ada pin in circuit serial programming, disingkat ICSP. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Kemudian kita beralih lagi ke atas. Di sini ada namanya lampu indikator power. Ini ya, lampu indikator power. Dia sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Jadi ini adalah indikatornya. Kemudian kita beralih lagi ke sini, ini di tengah ada lampu RX dan lampu TX. Untuk lampu RX ini atau receive, fungsinya sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Receive ya, ini RX itu receive. Sedangkan lampu TX itu transmit, berfungsi sebagai penanda, ini ya, TX, penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Sekarang kita ke atas. Di sini ada pin input output digital. Fungsinya untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komponen output seperti LED, relay, atau sejenisnya. Untuk pin yang berlambang seperti negatif ini, tapi dia negatif bergelombang ya, artinya dapat digunakan untuk membangkitkan pulse without modulation yang fungsinya bisa mengatur tegangan output. Biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan kipas atau mengatur terangnya cahaya lampu. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya. Di sini ada pin
AREF atau analog reference, fungsinya adalah mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Pin selanjutnya ini dinamakan pin SDA atau serial data. Fungsinya untuk menghantarkan data dari modul I2C atau yang sejenisnya. Pin yang terakhir adalah pin SCL atau serial clock. Fungsinya untuk menghantarkan sinyal waktu. Demikian penjelasan tentang komponen-komponen yang ada pada board Arduino Uno. Sampai ketemu lagi di video-video Ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.